Halo guys, kembali lagi bersama saya Hanstein dengan NIM 22946, jurusan Kehutanan, kelas SHTIA, tahun ajaran 2021-2022. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung simak video berikut. Drone multicopter. Apa sih sebenarnya drone itu? Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Dahulu mungkin orang mengenal drone atau pesawat tanpa awak yang digunakan oleh militer untuk memata-matai musuh di daerah konflik. Tapi kini, drone non-militer menjadi hobi baru. Penggunaannya juga sangat beragam, mulai dari anak sekolah hingga profesional. Fungsi dari drone. Yang pertama, drone berfungsi untuk fotografi dan videografi. Yang kedua, drone juga dapat berfungsi sebagai alat militer. Yang ketiga, drone juga berfungsi sebagai alat pemetaan atau mapping, khususnya dapat digunakan dalam bidang kehutanan. Yang terakhir, drone juga dapat digunakan sebagai tambang gas untuk mencari tambang gas dan titik minyak bumi. Jenis-jenis dari drone. Menurut jenis baling-balingnya, drone dibagi menjadi dua, yaitu drone sayap tetap atau tunggal. Jenis drone sayap tetap ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, jangkau daya lebih cepat, serta lebih luas. Biasanya digunakan untuk pemetaan atau mapping atau konsepnya seperti pemindaian. Drone jenis fixed wings memiliki energi lebih irit baterai karena single baling-baling. Yang kedua adalah drone multicopter. Drone ini sangat cocok untuk Anda yang ingin membuat video yang bagus karena lebih stabil dan memiliki daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban lebih berat. Dimana kita tahu semakin banyak baling-baling maka semakin stabil dan semakin aman drone tersebut dapat terbang. Jenis baling-baling. Jenis baling-baling pada drone dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah drone dengan 3 baling-baling atau drone tricopter. Drone dengan model ini paling sulit untuk dikendalikan karena tidak memiliki kestabilan, namun sangat mudah untuk melakukan manuver. Kedua model ini sangat tidak direkomendasikan untuk kamu yang baru belajar. Drone 4 baling-baling atau quadcopter. Drone jenis ini lebih mudah untuk dikendalikan dan lebih stabil dibandingkan dengan 2 drone sebelumnya. Drone jenis inilah yang paling banyak di pasaran dan harganya pun sangat bervariasi. Ketiga adalah drone dengan 6 baling-baling atau hexacopter. Drone ini memiliki 6 baling-baling sehingga memiliki kestabilan yang dibilang cukup baik. Yang terakhir adalah drone dengan 8 baling-baling atau quadcopter. Semakin banyak baling-baling, kondisi terbang drone pun menjadi semakin stabil. Namun baterai dari drone tersebut sangatlah boros. Berikut adalah komponen-komponen dari drone multicopter. Bagian-bagian dari drone multicopter itu sendiri. Yang pertama adalah frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Umumnya, kerangka drone terdiri dari 2 jenis, yaitu kerangka 4 motor dan kerangka 6 motor. Pada jenis kerangka 4 motor seperti pada gambar ini, setiap motor saling berpasangan menyerupai tanda plus atau huruf X. Drone 4 motor biasa memiliki panjang diagonal 450 atau 330, namun ada pula yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua adalah bagian motor. Motor menjadi salah satu bagian-bagian dari drone yang sangat penting untuk mendorong rotasi baling-baling atau untuk memutar baling-baling. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Semakin banyak jumlah motor pada drone, itu maka semakin baik dan semakin stabil. Jumlah motor pada drone itu sendiri pasti selalu sama dengan jumlah baling-baling. Penggunaan motor juga harus sangat diperhatikan baik pada parameter arus dan tegangan, kecepatan, kekuatan, dorongan, dan efisiensinya. Yang ketiga adalah baling-baling. Baling-baling akan bergerak atas dorongan dari motor. Kerjasama antara motor dan baling-baling inilah yang sangat penting untuk dapat menerbangkan drone. Baling-baling sendiri berputar dengan arah yang berbeda. Pada drone 4 motor,
Dua baling-baling berputar dengan arah berlawanan jarum jam, sementara itu dua baling-baling lainnya bergerak searah dengan jarum jam. Yang keempat adalah flight controller. Flight controller. Flight controller sendiri bisa diibaratkan sebagai komputer mini yang berperan sebagai pengendali utama untuk menerbangkan drone. Komponen inilah yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus mengelola informasi terkait kecepatan, ketinggian, kemiringan, arah, dan hal-hal lainnya. Alat ini juga berfungsi untuk mengontrol penerbangan drone agar tetap bisa berada dalam keadaan yang diharapkan. Yang kelima adalah radio controller atau RC. RC sendiri digunakan untuk mengendalikan drone 4 motor. Dibutuhkan suatu pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, pengendali inilah yang dinamakan dengan radio controller atau remote control. Pengendali ini membutuhkan receiver sebagai penerima, transmitter sebagai pemancar. Receiver dipasang pada drone serta langsung terhubung dengan flight controller. Receiver sendiri dapat disebut dengan power distributor board. Sementara itu, transmitter berada di tangan pengendali drone. Radio controller membutuhkan 4 kanal utama untuk berkomunikasi dengan drone. Masing-masing channel tersebut digunakan untuk mengendalikan lift, rudder, elevator, dan roll. Yang keenam adalah electronic speed controller atau ERC. Komponen ini bertugas untuk mengatur kecepatan motor pada drone. Cara kerjanya bermula saat flight controller memberikan sinyal untuk meningkatkan kecepatan. Sinyal ini kemudian diterima oleh ERC yang terhubung dengan motor pada badan drone. Jadi fungsi ERC di sini adalah untuk menerjemahkan sinyal yang dikirim oleh flight controller untuk mengurangi atau menambah daya sebuah motor pada drone yang terhubung dengannya. Yang ketujuh adalah baterai. Drone tentu tidak lengkap tanpa adanya baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya bagi drone. Baterai memasuk energi melalui kabel distribusi listrik. Jenis baterai yang paling umum digunakan adalah baterai LiPo atau lithium ion polymer, yang setiap sel memiliki nominal daya sebesar 3,7 volt. Semakin besar ukuran drone, maka semakin besar pula daya baterai yang dibutuhkan untuk bisa menggerakkan motor-motornya. Setidaknya dibutuhkan sekitar 2-6 sel pada baterai drone, yang artinya membawa daya listrik sebesar 7,4-22,2 volt. Yang terakhir adalah bagian kamera. Bagian kamera merupakan bagian sangat penting. Jika penggunaan drone difungsikan untuk mengambil video atau syuting, maka harus ada kamera yang melekat pada badan drone. Biasanya kamera yang digunakan untuk tujuan fotografi atau videografi. Menggunakan drone adalah kamera GoPro yang berkualitas, namun bisa juga menggunakan kamera mirrorless yang bisa menghasilkan gambar lebih berkualitas. Berikut adalah contoh bagian-bagian drone, beserta tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap komponen drone itu sendiri tentunya saling bekerja sama untuk bisa menerbangkan drone sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengendali. Karena setiap komponen memiliki peran yang sangat penting, maka penting pula untuk merawat seluruh komponen dari drone itu tersebut. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.